Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankan, nama saya Indra Setiawan dari SD Negeri Sendang Dalem, Kebumen, Jawa Tengah dengan NPSN 20330259. Saya Indra Setiawan saat ini mengajar di kelas 5 SD Negeri Sendang Dalem, akan menyebarkan tentang aksi nyata yang saya buat dari PMM, ya, belajar saya dari PMM tentang Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mudah-mudahan aksi nyata saya ini bisa bermanfaat bagi para yang menonton video ini tentunya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata saya ini kurang berkenan di hati panjenengan nanti semuanya. Saya juga minta saran, kritikan yang membangun. Nanti silakan bagi teman-teman panjenengan bisa komentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai slide selanjutnya. Di slide 2, di sini dalam aksi nyata saya akan menjelaskan 5 modul yang berkaitan dengan topik Merdeka Mengajar. Yang pertama atau modul 1 itu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir ada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita ke slide berikutnya, yakni modul 1, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Pada modul 1, dalam mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik, nanti kita akan berhadapan dengan materi. Materi yang pertama yaitu mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Kemudian materi yang kedua ada apa peran saya sebagai guru. Untuk materi yang ketiga yaitu ingin menjadi guru yang seperti apa saya. Nah, nanti materi-materi ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Amin. Di slide selanjutnya ini ada modul 1 ya, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama kita harus kenal dulu nih. Kita harus kenal dulu peranan kita sebagai pendidik itu apa. Nah, yang mengenal diri dan perannya sebagai pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Ingat, memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Selanjutnya, peran saya sebagai guru adalah peranan seorang pendidik sangat besar tentunya. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semuanya yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Nah, selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa sih? Nah, saya kebetulan ini menjadi guru, cita-citanya dari kecil menjadi guru SD. Alhamdulillah kesampaian. Nah, saya sampai detik ini ingin sekali menjadi seorang guru yang inspiratif, menyenangkan, dan berusaha selalu beradaptasi dengan dinamika perubahan perkembangan zaman. Yang Bapak Ibu guru tahu, zaman sekarang ini adalah zaman modern, zaman yang serba canggih, zaman yang ber-IT. Kalau kita memang tidak mau tidak mau mengikuti dengan kahanan zaman, itu nanti kita bisa tertinggal sehingga tidak bisa menciptakan generasi emas tahun 2045. Nah, marilah, makanya dari itu saya menyebarkan aksi nyata saya ini melalui platform YouTube yang sudah disediakan oleh siapa sih ya kira-kira pembuat YouTube ini?
Oke, sekarang kita akan belajar di modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Dalam modul 2 ini nanti kita akan belajar di 3 materi. Materi yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Materi yang kedua pendidikan selama 1 abad. Materi yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi 1. Yang pertama di sini ada mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padinya dapat tumbuh sesuai kodratnya. Artinya tumbuh subur, semakin menunduk ya, itu gabahnya ya kalau bahasa tempat saya. Nah, yang selanjutnya pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda itu didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan nih terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah yang pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kalian pasti ingat ya atas ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Baik, kita lanjut saja menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan nantinya nih. Sebagai pendidik kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi kita juga mendampingi murid-murid kita untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, membangun kolaborasi untuk menuju hidup yang damai, rukun. Nah, itu merupakan sebuah keberhasilan kita sebagai seorang pendidik manakala kognitifnya berjalan, terus sosialnya berjalan, itu kita sudah berhasil, maksudnya kategori berhasil dalam mendidik anak-anak kita nantinya yang akan terjun di dalam masyarakat. Modul yang ketiga, kita sampai di modul yang ketiga teman-teman. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul 3 ini terdapat 4 materi. Yang pertama adalah materi kodrat keadaan. Materi yang kedua yaitu kodrat alam. Materi yang ketiga ada kodrat zaman. Yang keempat nih ada asas trikon. Mari kita simak di slide selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para panjenengan semuanya, para penonton. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan, limpah rezeki dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Baik, yang pertama itu ada kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan itu terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Untuk kodrat alam,
itu pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Jadi kita ini harus menyesuaikan di mana tempat kita mengajar. Kemudian ada kodrat alam, pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, solutif, kreatif, inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Artinya kita harus membangun itu semuanya dari dasar. Kalau nanti dari dasar kita sudah bisa membangun anak-anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, insya Allah nanti ketika anak-anak dewasa terjun ke masyarakat akan menjadi SDM-SDM yang unggul yang dapat membantu Indonesia semakin maju. Baik, kita lanjutkan pada asas trikon di modul 3. Asas trikon itu ada 3, maksudnya di sini ada continue, convergent, concentris. Yang pertama, continue yaitu pengembangan yang berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa ini bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Selanjutnya yaitu konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai ataupun identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka dari itu kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan budayaan dari leluhur. Tetapi untuk menerima budaya asing yang sesuai dengan keberadaan bangsa itu kita harus pilih-pilih ya. Selanjutnya adalah konsentris atau bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Intinya kita harus mencintai budaya kita sendiri, namun kita juga boleh terbuka, tetapi harus lebih selektif. Baik, selanjutnya kita berada di modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di dalam modul ini nanti ada 2 materi. Yang pertama menumbuhkan budi pekerti, yang kedua ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Oke, langsung saja kita pelajari kedua materi ini ya. Simak terus, tonton videonya sampai habis. Yang pertama yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurnakan menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam bermasyarakat nantinya. Itu adalah menumbuhkan budi pekerti. Selanjutnya ada teori konvergensi dan pengaruh dalam pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama. Yang pertama adalah teori tabula rasa, yang kedua adalah teori negatif. Teori tabula rasa yaitu teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik itu sendiri. Sedangkan kalau teori negatif adalah
teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibaratnya itu kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Itu teori negatif. Oke, kita lanjutkan ya di slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mempelajari modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengantarkan murid dengan selamat dan bahagia. Yang kedua ada sistem Among. Yang ketiga ada Merdeka Belajar Abad 21. Yang keempat membimbing murid memperbaiki bangsa. Yang kelima ada peran keluarga, sekolah, serta masyarakat. Itu 5 poin yang akan dipelajari dalam modul kelima. Yang pertama yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya umpan maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid, dan pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri demi kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Maka ketika kita sebagai seorang pendidik menerapkan semua apa yang telah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, insya Allah murid-murid kita nantinya, anak-anak kita itu akan menjadi SDM-SDM yang unggul, SDM yang dapat mencapai generasi emas tahun 2024-5. Oke, kita akan next. Di sini ada sistem Among, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Artinya di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi tauladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi saja, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya supaya murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karyanya. Ini tadi di depan udah saya singgung ya tentang Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yakni ini adalah sistem Among yang dicetuskan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar abad ke-21 di modul 5. Sekarang guru tidak lagi menjadi salah satu sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran, dalam mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Jadi sekarang itu udah zaman Gen Z. Sedikit cerita, saya kelahiran tahun 1996. Perbedaan antara kelahiran 1990-an sama Gen Z yang sekarang itu sudah amat berbeda. Zamannya sudah zaman berbeda, sehingga kita yang lahir di tahun 1996 dan sekarang menjadi guru harus dituntut dan berani untuk terus belajar supaya tidak tertinggal oleh zaman, sehingga anak-anak kita belajar dengan nyaman, senang. Mereka terus menggali informasi
dari berbagai sumber, dan kita sebagai fasilitator harus menyediakan semuanya apa yang mereka butuhkan sehingga mereka mampu menjadi generasi emas tahun 2045. Ini mohon maaf saya ngomongnya agak belepotan karena ini baru pertama kali saya seperti seorang YouTuber kayak gini. Mungkin ngomong di kelas, ngomong di depan umum sama ngomong di layar ini tentu berbeda. Jadinya mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Oke, kita lanjutkan saja di materi selanjutnya. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak. Artinya terganggu jiwa mereka ya, dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengumpulkan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Jadi setelah kita memilih dengan baik, mereka nantinya akan memperbaiki bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan yang terakhir, alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Inilah peran penting dari anak untuk menjadi SDM yang unggul. Ada 3 ya, alam keluarga, alam perguruan atau alam sekolah, kemudian alam masyarakat atau pergerakan pemuda. Oke, kita sudah berada di slide terakhir. Terima kasih dari tadi sudah menyaksikan video ini. Yang saya harapkan dari apa yang saya sampaikan, silahkan nanti panjenengan semuanya teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar ya, seperti yang tertera di layar. Dari paparan yang disampaikan oleh saya, sebelumnya saya berpikir apa, ternyata titik-titik apa. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah kira-kira langkah kecil Bapak atau Ibu atau rekan-rekan yang lain, panjenengan semuanya itu apa sih setelah melihat video saya ini. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan apabila saya dalam bertutur kata menjelaskan hal yang sebagainya kurang berkenan di hati panjenengan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Oke, kita memasuki slide terakhir dari video ini, yaitu refleksi. Hal apa yang panjenengan, Bapak Ibu, teman-teman pelajari dari proses berbagai pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar, bagaimana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Nah, ini refleksi. Di refleksi ini, hal yang saya pelajari dari proses pemahaman tentang topik Merdeka Belajar adalah memahami anak dari kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat lingkungan serta atas trikon. Saya menjadi lebih paham tentang cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Langkah konkret saya adalah mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga peserta didik mendapatkan haknya sesuai dengan kodrat keadaan asas trikon. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, jika ada
kritik, saran yang membangun tolong tuliskan di komentar nggih. Itu juga untuk dari paparan yang saya sampaikan, silakan mohon bantuannya, saya dikritisi supaya saya menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Sampai bertemu di topik berikutnya. Mohon dukungannya, supportnya, karena support dan doa dari teman-teman semuanya membuat saya lebih baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.